wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sudah makan siang semua? Tapi masih semangat? Ya, yang penting adalah semangat. Selanjutnya adalah kita mau berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Doanya bagaimana? Doanya dan bas. Mari kita ucapkan bersama-sama. Selanjutnya saya mau mengecek kehadiran. Adakah yang tidak hadir hari ini? Semangatnya ya. Terima kasih yang hari ini sepatunya dipakai, nggak pakai sandal, bajunya dimasukkan, tidak gampang ya, sesuai aturan. Kalian luar biasa. Yang hari ini kadang-kadang angel, bajunya disuruh masukkan nggak mau, semoga merasakan hidayah dari Allah Subhanahu. Oke, untuk meningkatkan konsentrasi dan semangat kalian hari ini kita akan menyanyi bersama-sama ya. Lagunya kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah saya share di grup kelas. Sudah bisa lagunya ya? Yes, sir. Bersama-sama. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Bermakan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Oke, kita belajar mengenai pemasukan resiliensi. Resiliensi itu apa? Ada yang bisa? Baca yang keras. Mbak Moni pakai mic tadi, mana mic-nya Mbak Moni? Oh iya. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan beradaptasi ketika menghadapi tekanan, kesulitan, kegagalan, atau perubahan dalam hidup. Sabar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Moni. Dari kesedihan ya, namanya kalian mempunyai resiliensi atau daya lenting yang baik ya. Kalian pernah gagal melakukan sesuatu? Pernah gagal ikut lomba? Pernah menunda tugas? Pernah mempunyai target tapi belum keturutan? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Sedih, kecewa. Sekarang kita mau praktek menumbuhkan resiliensi ya dengan cara berkelompok. Nanti saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, mulai 1 lagi. Paham saya maksud? Ke-6 mulai dari 1, nanti sing 1 kumpul 1, 2 kumpul 2, 3 kumpul 3, 4 kumpul 4. Nanti tugasnya dalam kelompok adalah membuat sebuah menara. Menara itu nanti dari barang-barang di sekitar kalian, boleh buku, boleh apa, setinggi-tingginya menaranya dan sekuat-kuatnya ya. Ketika kalian nanti ada badai datang, menara kalian tetap kokoh. Itu bagaimana caranya? Kamu harus bisa berpikir di situ. Gimana? Enggak, saya hitung. 1 sampai 6, ini dari 1, mulai dari 1 ya. 1. Oh ya sih. 1, 2,
Satu. Fatimah Oke, yang satu kumpul sama satu, dua kumpul dua, tiga kumpul tiga, empat kumpul empat, lima kumpul lima, enam kumpul enam. Silakan. Kamu berubah. Kamu udah Four. enam yang kumpul satu. Ayo. Ayo. Terus biar sendiri siapa ya? Untuk siapa ya? Disebut dari kamu. Tiru ini kamu gak? Ora tiru. Ya wes ah. Aku cap pinter. Kono ya, kono dah. Ya, gede kita lem anu. Siapa yang paling kokoh dan tinggi? Kelompok saya. Ya, Bu. Wes.
Berarti. Ora. Hei, apa mulang-mulang. Kau bener? Ele sini sebenarnya tuh. Habis kita. Oh, kompor. Dengan angin puting beliung dari saya. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda membangun sebuah menara tapi gagal? Biasa. Jangan. Anda ketika gagal. Bagaimana perasaan Anda? Biasa aja, Bu. Biasa. Yakin nggak kecewa? Ya, Bu. Biasa aja ya. Ya. Bagaimana perasaan Anda ketika gagal membuat menara? Biasa. Biasa, enggak ada kecewa, enggak apa. Biasa aja, enggak. Bukunya lemas ya. Oh, bukunya lemas. Biasa aja. Yang lain, bagaimana perasaan Anda? Emang berhasil ya? Menara paling tinggi. Tapi kerawit. Itu biasanya bukan. Bukan belum bukan. Kamu gagal apa
berhasil. Oke, perasaannya gimana? Hebat, FOMO. Merasa biasa aja. Ternyata kalian pandai menyembunyikan perasaan Anda ketika kalian mengalami sebuah kegagalan. Kalian biasa gagal tapi nggak sedih, nggak frustasi apa, tapi kalian menutupi semuanya kegagalan itu dan berusaha untuk bangkit kembali. Jadi yang kesulitan pasti ada solusinya. Nah, berarti kalian sudah luar biasa. Tahu apa hikmah yang bisa kita ambil dari Bahwa saya tidak pembelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kegiatan hari ini tadi? Saya bisa berusaha Bisa berusaha ketika gagal, saya bisa berusaha dan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Moni. Pembelajaran apa yang bisa kamu bisa kokoh lagi, belajar dari kesalahan, kamu harus bangkit lagi. Oke, ternyata menyimpulkan sebuah kata-kata itu susah ya. Iya, makanya supaya bisa menyimpulkan itu supaya sering membaca. Terima kasih. Nah, itu pembelajaran hari ini ya. Ketika kalian mengalami kegagalan, kesulitan, apapun kalian harus berusaha keras untuk bangkit kembali. Tidak menyerah. Bisa ya begitu ya? Nah, itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Ya, kita akan cek apakah dirimu sudah bisa mengaplikasikan kegagalanmu itu sudah kamu alami yang kemarin itu kamu menyelesaikan dengan cara bagaimana? Ya, kamu kan katanya tadi saya tanya pernah memiliki kegagalan dan kamu sudah bangkit kembali, ini sudah move on gitu ya. Awal tadi saya tanya. Nah, sekarang kalian praktek di classroom itu ada link ya. Linknya itu yang bukan resiliensi. Ya. Sekarang dibuka classroomnya. Linknya kalian resiliensi. Yang mana punya kelas lanjut, ayo. Itu untuk mengecek bagaimana sebenarnya kalian menceritakan kegagalan kalian, terus bagaimana kalian bangkit ya. Resiliensi, bukan resiliensi yang ada linknya. Yang lagi bu, kan ceritakan, menanyakan dirinya bu. Terus nanti ini tujuannya apa untuk mengetahui ketika kalian gagal itu bisa mengatasi sendiri, terus cara mengatasinya kalian bagaimana? Ya. Sambil ngetes boleh, jangan boleh sambil ngetes. Ya. Jangan ada yang Anda kirim nanti akan masuk ke laptop saya. Ada yang kesulitan masuk ke classroom, bisa semua ya. Saya belum.
Sing di Sek. Saya sudah masuk di laptop saya. Ternyata nggak pernah mempunyai masalah dari Asik. Oh, DGJ. Oke, geje. gitu. Ada yang pernah dibully di sini? Saya. Ini yang ngebully ku. Bagaimana perasaan Anda ketika dibully? Sedih, Bu. Saya dibully Andika. Waalaikumsalam. Ketika Anda dibully, bagaimana Anda menyikapi pembulian itu? Istighfar. Astagfirullah. Undang Sri Kamu apain, Jen? Jotas, pernah melakukan itu? Dilabrak, Bu. Dilabrak. Iya. Suara hati kameramen pernah dilabrak, pernah disakiti, lalu bagaimana Anda bisa bangkit? Jangan sebut merek dong. Tidak masuk. Sempat kecewa, ya. Perasaannya sampai kehilangan HP ya, terpuruk. Ini proses bangkit dia. Ya silakan dikasih waktu untuk bangkit. Saya yakin kamu bisa melewati dengan ikhlas ya. Dan tidak akan melakukan itu pada orang lain karena kamu nggak mau disakiti, jangan meninya. Nggak mau di apa namanya ditindas, dibully ya jangan menindas, jangan membuli. Sudah semua dikirim, silakan dikirim. Ini saya bisa cek bagaimana resiliensi yang ada di diri kalian itu bagaimana. Ini sudah saya. Sudah ada beberapa ya yang masuk. Yang mana? Tapi rata-rata sudah tidak pernah mengalami ya. Malu. Ini yang tahu saya saja dan nanti kalau kalian nggak bisa bangkit itu saya akan bantu ya. Tumbukan. Budrek gak sih lo? Bukan resi. Halo sayang lemu. Ya. Ini saya kasih bocoran cara saya untuk bangkit dari keterpurukan atau ketika saya dibully oleh orang lain. Ketika saya sakit atau dibully orang lain itu resiliensi atau daya lenting saya itu seperti ini. Tak kasih contoh diri saya. Ya, jadi aku jelasin ke mereka bahwa sakit hatiku tuh seperti ini. Saya
mencoba untuk menceritakan, ya. Misalnya aku rak wani langsung, biasanya saya tulis di WA, ya, terus tak kirim neng wonge. Yang penting dia ngerti perasaanku hari ini. Jadi intinya saya ya, waktu saya down, saya nggak suka dengan seseorang, atas perilakunya saya nggak jotos, tapi saya berusaha memberitahu bahwa sebenarnya aku kecewa dengan perilakumu yang ini, yang itu, yang kayak gitu. Saya selalu begitu. Jadi saya berusaha memberitahu saja sama orang itu supaya tahu bahwa ini loh perasaanku saat ini kepadamu, ya. Setelah dia tahu responnya biasanya memang marah, tapi saya berani dimarahin karena memang saya ngomong tuh berdasarkan kebenaran. Kalau selama yang kita lakukan sudah benar, jadi kamu gak usah takut untuk menyampaikan sesuatu. Misalnya kamu dibully, langsung mau dibully sopo, diomongin apa alasan kamu, kenapa kamu membuli saya, alasannya apa kekurangan dari saya, coba cerita no. Dia buat takoni ngono mesti bingung. Sing ora kok aku apa, coba cerita no, aku bisa introspeksi di diri. Takonan malah jangan didiamkan. Itu namanya daya tarik atau resiliensi. Tapi kalau diingat pengen nangis, Make ini orang. Make dia orang. Oh, Niko. Kapan-kapan boleh kamu tidak mampu, ya. Ini juga. Kamu tidak mampu menuliskan ini di jurnal resiliensi namanya ya, yang sudah saya kirim link. Nggak apa-apa, apa saja. Ini adalah hasilnya, akan saya tahu bagaimana sebenarnya permasalahan yang pernah kalian alami. Terus kalian bangkitnya dengan cara bagaimana. Saya bisa mengetahui dari jawaban-jawaban kalian yang kalian sudah isi di link tersebut. Bu, kalau saya tidak salah bagaimana? Ya kamu sampaikan ke orang itu. Sudah, Bu. Terus dia responnya bagaimana? Marah. Kritik, Mas. Iya, Bu. Masalahnya detail gimana, kok bisa marah, harus detail ya, nggak bisa sedikit-sedikit begitu. Nanti bisa konseling lanjutan dengan saya di waktu dan jam yang berbeda untuk menyampaikan detailnya. Misalnya kamu hari ini belum selesai masalahmu, nanti bisa saya bantu. Masalah sepele doang ya, Bu? Ya sepele kok bisa, kamu nggak bisa move on terus dia masih marah belum selesai, itu kan namanya nggak sepele namanya. itu Bu yang makin-makin tuh sebelah. Oh iya, Kita diam tapi yang sebelah ngomong. sampai sekarang masih. Udah enggak? Udah Cuma ya karena pernah gitu. Oh pernah ya, tapi kamu sekarang sudah move on sih, sudah melupakan sih. Belum. Belum, masih dendam. Banget. Oh iya, tadi saya bilang kamu bisa meniru gaya saya menyampaikan kekecewaanmu saat itu lewat HP. Sudah, Bu. Malah dia yang marah. Oh gitu. Ya. Gak apa-apa, ketika dia marah berarti responnya wajar sebagai manusia. Yang penting kamu kan sudah pernah menyampaikan unek-unek kan. Belum sih, Bu, sebenarnya. Belum kamu sekarang. Belum. Terus mau kamu gimana? Mau kamu? Pengen diparahan dulu. Enggak. Mau kamu gimana? Mintanya sih, Dia minta maaf. ya. Bisa saya bantu? Tidak. Nanti untuk ketemuan terus dia minta maaf sama saya. Mesti dia bilangnya dia nggak salah, Bu. Bilangnya mesti gitu. Ya kita tidak boleh menyimpulkan, tapi kita boleh mencoba. Ya, maksudnya menjelaskan, nanti saya bantu. Sebenarnya pernah kecewa dengan perilakumu dan sebenarnya dia ingin saling memaafkan supaya nggak berlarut-larut dendamnya. Nanti saya bantu. Katanya dia kemarin itu bilang gini, ngomong neng ngarep mawon. Terus aku bilang ya ayo gitu. Terus dianya bilang gini, nggak mau wong bedino ketemu kok mendingono. Oh, itu kan selesai ya. Nanti kalau mau saya bantu untuk diketemukan dan nanti
saling pelanggan ya. Itu nggak nanti solusinya ya. Insya Allah. Mindset ya, coba kalian yang sudah selesai silakan klik yang kedua yang growth mindset Gendang. untuk berpikir tumbuh. Jadi kalian nanti kita tes kalian itu pikirannya sudah bertumbuh apa masih acuh, silakan diisi di sini kedua Berapa? mindset. Berapa? Yo kerjain lah, kerjain Gendang. kamu pilih yang atas apa yang bawah. Kamu pilih yang mana? Kalian pikirannya sudah bertumbuh apa masih acuh? Ya, betul itu. Ayo isi. Enggak, itu memang ada kunjungan. Ini ada kunjungan penilaian dari pusat ya untuk mengecek kondisi sekolah kita. Masya Allah, Pinzarko, silakan Pinzarko khusus buat kamu. Pulang sendiri. Boleh tak? Boleh, siapa yang nggak boleh? Saya kan tidak boleh. Pulang bu. Ayo pulang bu. Diisi. Mana permen. Oh iya betul. Ketemu ya. Oh. Ada. Aduh, apa? Jadi growth mindset, berpikir tumbuh, pola pikir tumbuh. Ya di situ. Nanti saya cek bagaimana kemampuan kamu cara berpikir, apakah sudah bertumbuh, apa belum. Apa? Belum ada yang sudah ada yang ekstrim ya. Murid nakal. Ini mana pasang sekolah itu udah lagi main. Kamera bisa selamat. Kita cek yang benar bagaimana ya. Tutorial. Silakan buka modulnya ya, sudah selesai buka modulnya, bukan resiliensi. Silakan buka modulnya, bukan resiliensi. Bawah terus sampai kalian ketemu. Apa? Kita terus. Ubah kata, ubah paradigma. Ya ketemu. Kita. Kalau kalian pilih Kira undang kita. Kita. yang pertama, saya Ya, lihat dah. pilihnya saya bisa sukses jika menyadarkan, atau kalian pilih saya bisa sukses dengan saya. Pilih yang mana? Apa ya? Acok. Oke, berarti kalian sudah berpikir tuh
masih Masa? Oh itu loh. yang kedua, ketika gagal kalian bagaimana? Pilihannya menyerah apakah coba lagi? Kalian sudah kalian sudah tumbuh, pemikiran kalian sudah tumbuh. Ketika mengalami kesulitan, apa yang kalian lakukan? Saya tidak bisa, apa saya belum bisa? Saya belum bisa. Bisa. Berarti kalian akan bisa. Aku ora bisa lah kau iya. Saya milih pertama berarti pikirannya belum tumbuh. Ayo, siapa yang milih pertama tadi? Pertama aku. Yang A, ayo. Saya milih A, siapa yang milih A? Ketika memiliki masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Apa solusi apa yang bisa saya upayakan? Mana? Ya, betul. Itu yang namanya berpikir tumbuh ya begitu. Itu caranya menghadapi masalah. Ketika kalian dikritik bagaimana? Apakah sakit hati? Apakah terima kasih saya akan memperbaikinya? Saya sakit hati berarti pikiran yang masih bocah, belum tumbuh ya. Begitu ya. Sudah tahu bagaimana cara berpikir? Bagaimana menyikapi sebuah permasalahan? Sudah tahu bagaimana caranya? Ya, harus kan? Jangan menyerah. Dari materi ini tujuannya kalian bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Bisa? Bisa. Kalian jangan mau direndahkan, jangan mau dibully, jangan mau diabaikan. Tunjukkan pada semua orang bahwa kamu bisa bangkit, kamu bisa berubah. Ya, itu ya bisa yang terangkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian luar biasa. Terima kasih sekali karena ini materinya sebenarnya sudah habis ya. Ini nanti sambil menunggu ini ada yang jam berikutnya. Kalian bisa isi daya. Terusan sama saya sudah satu. Terima kasih atas kebersamaannya selama pembelajaran ini. Kalian mau mendengarkan, mau fokus, mau berpartisipasi belajar, kalian luar biasa ya. Yang sudah membantu bersama kameramen ya. Terima kasih semuanya. Ya Bu. Sama-sama. Kemudahan oleh Allah diganti oleh Allah yang lebih baik. Sama-sama. Ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.